sewa pesawat demi cabai. Ketika seorang mantan PNS menampar wajah birokrasi. Di saat sistem negara bergerak lambat, seorang mantan PNS memilih berjalan sendiri dan justru sampai lebih dulu ke rakyat. Kisah ini bukan legenda. Ini terjadi di Indonesia. Dan nama tokohnya adalah Ferry Irwandi. Ia bukan anak kemarin sore. Ia lahir dari rahim birokrasi itu sendiri. 10 tahun mengabdi di Kementerian Keuangan, jantung keuangan negara. Sebelum akhirnya pada November 2022, ia memilih keluar dari zona aman. Meninggalkan seragam formal, meninggalkan kepastian gaji, dan melangkah ke hutan belantara bernama dunia digital. Di sanalah Ferry berubah. Bukan menjadi sekedar content creator, ia menjelma menjadi intelektual jalanan, keras, rasional, dan berani. Kini, melalui Malaka Project dan kanal YouTube-nya, penghasilannya bisa menembus ratusan juta rupiah per bulan. Namun, uang bukan inti dari cerita ini. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah keberaniannya. Ia pernah bersetegang dengan institusi sebesar TNI. Di negeri ini ada hukum yang tidak tertulis. Jangan sentuh mereka yang memegang senjata. Tetapi Ferry melanggarnya. Dengan logika dingin ala stoikisme, ia menuntut satu hal sederhana. Tentara kembali ke barak, demokrasi dijaga oleh sipil. Ia dilaporkan, disorot, ditekan. Namun kasus itu berhenti. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena satu hal yang lebih kuat dari senjata, opini publik. Di era ini, kekuasaan tidak lagi hanya di tangan mereka yang berseragam. Jutaan pasang mata dan jempol rakyat mampu menahan laju tang, asalkan bergerak bersama. Dan hari itu, kekuatan sipil menunjukkan bahwa ia belum mati. Lalu datang babak kedua. Ketika bencana melanda Sumatera, Ferry menggalang donasi. Dalam waktu 24 jam, terkumpul 10 miliar rupiah. Bukan dari APBN, bukan dari anggaran darurat, melainkan dari rakyat untuk rakyat. Ironisnya, prestasi ini justru memancing sindiran dari seorang anggota DPR. Sok paling kerja, katanya. Sahabat relik cerita, ini bukan soal bantuan. Ini soal rasa terancam, karena ketika seorang pemuda dengan laptop dan koneksi internet mampu bergerak lebih cepat, lebih transparan, dan lebih dipercaya dibanding lembaga yang mengelola triliunan rupiah, maka yang terguncang bukan egonya, melainkan legitimasinya. Ferry tidak sedang mencari panggung. Ia sedang membuka tirai, memperlihatkan betapa lambannya mesin negara bekerja saat rakyat membutuhkan kecepatan. Dan puncaknya datang dari Aceh. Panen cabai melimpah, petani bersiap tersenyum. Namun bencana memutus akses jalan. Cabai terancam busuk. Di Jakarta, harga melonjak tinggi. Di titik inilah birokrasi biasanya rapat, menyusun proposal, menunggu tanda tangan. Ferry tidak. Ia menyewa pesawat kargo, cabai diangkut, dijual di Jakarta, uangnya kembali ke petani. Sederhana, masuk akal, dan nyaris tidak terpikirkan oleh sistem yang terlalu sibuk menaati prosedur. Ini bukan amal, ini pemberdayaan. Petani tidak dijadikan objek belas kasihan, melainkan subjek ekonomi. Martabat mereka diselamatkan. Pertanyaannya sederhana, namun menyakitkan. Mengapa ide secerdas ini tidak lahir dari gedung-gedung megah penuh doktor dan profesor? Jawabannya lebih pahit. Karena birokrasi kita dilatih untuk patuh, bukan untuk berpikir bebas. Dan disinilah kita sampai pada pelajaran terpenting. Fenomena Ferry Irwandi bukan sekedar kisah sukses mantan PNS. Ini adalah alarm keras bagi negara. Di negara yang sehat, pahlawan tidak perlu muncul. Sistem bekerja otomatis, bantuan datang tepat waktu, solusi lahir tanpa menunggu viral. Kita mengagumkan Ferry karena kita rindu pada negara yang sigap. Ia menjadi penenang kegelisahan kolektif kita saat negara terasa terlambat hadir. Namun harapan belum padam.
Selama masih ada anak muda dengan otak setajam ini, dengan hati semerah putih bendera kita, Indonesia tidak akan runtuh. Tetapi ingat satu hal, sahabat relik cerita. Jangan biarkan ia berjalan sendirian. Tugas kita bukan hanya menonton dan menyumbang. Tugas kita adalah mendesak agar kapal induk bernama negara segera memperbaiki mesinnya. Agar suatu hari nanti, kita tidak lagi bergantung pada speedboat keberanian individu, karena sistem sudah cukup adil, cepat, dan berpihak. Teruslah menggebrak dik, buat mereka yang duduk di kursi empuk itu gelisah, karena sadar, rakyat hari ini sudah lebih cerdas dari wakilnya.